penting. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ya, di mana semua yang Saskia sampaikan tidak akan sampai ke telinga orang lain dan terjamin kerahasiaannya. Kedua, ada asas keterbukaan, yaitu kita sama-sama saling terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga dan terakhir adalah asas kesukarelaan, yaitu Saskia datang ke sini secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Apakah Saskia datang secara sukarela? Saya datang secara sukarela. Baik, sebelumnya apakah Saskia merasa nyaman di ruangan ini? Ya, saya merasa. Oke, Saskia selanjutnya dalam sesi konseling ini dibatasi waktu kurang lebih 30-40 menit. Baiklah, sekarang Saskia boleh menceritakan masalah apa yang ingin Saskia sampaikan. Begini Bu, saya mempunyai masalah tidak bisa mengatur keuangan saya. Mungkin dikarenakan kebiasaan saya yang boros, jalan-jalan sering membeli barang yang tidak berguna, jajan dan yang lain-lain. Kebiasaan saya tersebut juga menghabiskan banyak uang. Sekarang saya merasa dampaknya. Setiap uang yang diberikan orang tua saya itu rasanya kayak nggak cukup gitu, dan pasti masih di awal bulan tuh udah habis gitu. Terus padahal orang tua saya memberikan uang bulanan itu lumayan banyak. Saya bingung dengan keadaan saya sekarang. Berapa besar uang yang Saskia habiskan setiap kali jalan-jalan? Untuk akhir-akhir ini saya bisa menghabiskan sekitar 200.000. Saya sudah berusaha tidak memegang uang cash gitu kan, duitnya ditaruh di ATM gitu biar nggak boros, tapi masih aja bayar pakai QRIS tetap. Jadi intinya Saskia ini mempunyai kebiasaan jajan atau berbelanja yang tidak terkontrol, ya, sehingga membuat pengeluaran Saskia itu menjadi membengkak gitu. Dan itu juga membuat saya tersiksa sih Kak, karena setiap saya mencoba menghentikan itu nggak bisa. Teman saya juga mengingatkan saya, tapi saya kalau lihat jajan atau lihat barang itu susah gitu buat nggak beli gitu. Ya, dari apa yang sudah Saskia ceritakan kepada saya bisa menyimpulkan bahwa Saskia ini kurang bisa mengelola diri dalam mengatur keuangan, sehingga pengeluaran Saskia ini seringkali membengkak gitu. Apakah orang tua Saskia tahu atas kebiasaan Saskia ini? Enggak, karena kalau aku ini kemarin ya. Terus karena barang-barang yang aku beli juga nggak pernah dibawa pulang ke rumah. Apakah Saskia bisa menuliskan pengeluaran belanja dalam 1 minggu ini? Bisa. Untuk 1 minggu ini saja ya. Coba tuliskan dulu. Dari daftar ini menunjukkan dalam 1 minggu kemarin Saskia sudah menghabiskan 900.000 untuk membeli jajan, baju, dan tas. Menurut Saskia sekarang, apa yang harus Saskia lakukan? Saya seharusnya merubah kebiasaan saya ya Pak. Saya harus hemat, tapi saya sudah mencoba berulang kali, tapi selalu aja gagal. Dan dia membeli barang dan tetap membeli barang-barang yang dulu gitu. Sebenarnya saya ingin sekali sih berhenti pakai ATM. Jadi saat tidak ada uang di dompet, saya tidak akan menggunakan ATM untuk membeli barang-barang yang tidak perlu gitu. Ini bagus Saskia. Ingin memindah penggunaan ATM untuk mengurangi kebiasaan jajan. Tapi saya tidak yakin Pak. Saya yakin Saskia bisa menghentikan dahulu penggunaan ATM untuk mengurangi kebiasaan Saskia. Bagaimana jika kita membuat kontrak? Kontrak agar Saskia menaati yang menjadi kontrak kita. Seperti dalam 1 bulan ini Saskia mengeluarkan uang tidak lebih dari 500.000. Jika Saskia melanggar, maka Saskia akan mendapatkan hukuman. Dan jika Saskia dapat melakukannya, maka Saskia berhak mendapatkan hadiah. Apakah Saskia
Paham sampai di sini? Baiklah, silahkan Saskia memikirkan berapa jumlah uang yang seharusnya Saskia keluarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Baiklah Kak, dalam 1 bulan ke depan saya harus mengeluarkan uang kayaknya tidak lebih dari 800.000. Saya nggak akan berbelanja yang nggak penting lagi, dan saya akan mengeluarkan uang hanya untuk kebutuhan kuliah dan makan, untuk kebutuhan yang memang saya butuhkan. Baiklah, menurut saya uang 800.000 dalam 1 bulan ke depan bisa memenuhi kebutuhan Saskia. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa yang akan Saskia terima jika Saskia melanggar komitmen kita. Jika saya mengeluarkan uang lebih dari 800.000 dalam 1 bulan ke depan, maka pada bulan depannya saya akan mengurangi jatah bulanan saya menjadi 500.000. Dan jika saya menggunakan ATM saat berbelanja, maka saya akan membayar denda sebesar 50.000. Jika saya berhasil melaksanakan dan tidak kembali melakukan hal-hal itu, maka saya berhak liburan ke Bali selama 1 semester. Oke, tadi Saskia sudah menentukan apa hukuman dan hadiah yang sesuai untuk kontrak kali ini. Tolong Saskia tuliskan di selembar kertas sebagai tanda bukti fisik kontrak kita. Kakak, saya yakin Saskia bisa melakukannya dengan baik dan Saskia jujur dengan apa yang telah Saskia lakukan. Ya Kak, saya akan berusaha melakukannya dengan baik. Baiklah, 1 bulan lagi kita akan bertemu untuk melakukan evaluasi kegiatan agar saya tahu apakah Saskia benar-benar melakukannya dengan baik atau tidak, dan agar treatment ini berjalan dengan lancar. Saya akan menginformasikan ini kepada kedua orang tua Saskia sehingga beliau bisa memantau pengeluaran Saskia. Oke Kak, saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya agar mereka mengingatkan saya tidak belanja terlalu berlebihan. Terima kasih atas bantuannya. Iya Saskia, terima kasih kembali. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.